Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para jemaah subuh Masjid Al-Manar Jalan Manyar yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah diberi bangun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat. Semoga sehat kita, afiat kita, bisalah kita syukuri bersama-sama untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pagi hari ini semua sehat nggih? Monggo padha duduk bareng sebentar sing masih punya kesempatan yang tidak ada kesibukan nggih. Boleh mendengarkan dengan hati yang ceria nggih. Ramadan ceria, Ramadan aja digawe bunek-bunek, aja digawe susah-susah. Monggo sing seneng-seneng mawon supaya yang dapat kita adalah kesenangan baik dunia maupun akhirat. Pada pagi hari ini, Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis ini keluar dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun fa'aksiru dunga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika seorang hamba itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan faksiru du'a, maka perbanyaklah oleh kalian semua berdoa ketika dalam posisi sedang bersujud. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali jenengan yang lebih sering mendengarkan hadis niki nggih. Saya mengatakan ini hanya untuk sekedar pertama mengingatkan diri sendiri, para jamaah, atau mungkin memberitahu bagi yang mungkin belum pernah tahu nggih. Yang sudah tahu monggo saling kita bersama-sama fikirkan. Bahwa sesungguhnya kalau menurut hadis niki dikatakan kedekatan seorang hamba, yaitu menungsa kula panjenengan dekat dengan penciptanya, yaitu pada saat kita sedang bersujud. Adapun secara umum sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah itu memang ya sudah dekat dengan kita. Hanya menungsane mawon sing kadang-kadang merasa jauh. Karena Allah sudah menyatakan sendiri dalam beberapa ayat. Tadi yang saya sampaikan dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepadanya dibanding dengan urat nadimu atau urat leher. Allah sudah menyatakan sendiri sesungguhnya kami ini lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya. Dekat napa mboten kados niku? Urat leher, mana sih urat leher? Jangan punya leher ya. Lah leher kita niki ada urat namanya al-warid. Jumlahnya ada 2, yaitu yang sebelah kanan dan sebelah
kiri niki namanya al-warid. Al-warid niki akan kelihatan nek ana wong adon bulu suarane niku metenteng, maka teng mriku akan kelihatan uratnya. Atau orang sedang marah-marah, berbicara keras, akan keluar niki napa urat leher. Lah niki dikatakan bahwa sesungguhnya Allah ini menyatakan sendiri kami ini lebih dekat kepadanya dibanding dengan urat leher. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah sendiri menyatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila bertanya kepadamu wahai Nabi tentang kami, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Sebenarnya Allah sudah menyatakan sendiri Allah sebenarnya ini sangat dekat. Yang dimaksud dekat itu bagaimana? Yang dimaksud dekat itu ialah dekat kelembutannya kepada hambanya, dekat rahmatnya kepada hambanya, dekat ilmunya kepada hambanya sehingga bisa mengawasi hambanya di mana saja berada. Nah, kedekatan Allah Subhanahu wa taala ini sudah disampaikan sendiri oleh Allah bahwa Allah itu sesungguhnya dekat dengan hambanya. Cuman hambanya saja yang kadang-kadang merasa jauh atau merasa tidak diawasi atau tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menciptakan hambanya sudah menyatakan dia dekat dengan hambanya. Lah niki ada satu cara di mana dikatakan lebih dekat. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah niku menyatakan dirinya sesungguhnya kami ini lebih dekat kepada hambanya dibanding dengan urat nadi. Tapi dalam hadis Rasulullah menyatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun faksiru dunga. Sedekat-dekatnya kedudukan seorang hamba kepada Tuhannya adalah pada saat hambanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa oleh kalian semua. Jadi di sini dinyatakan nggih, sedekat-dekatnya niku selembut-lembutnya lagi, sedekat-dekatnya rahmatnya Allah kepada kita sekalian, kasih sayang Allah kepada kita sekalian adalah pada saat kita sedang bersujud. Dan alhamdulillah umat Islam yang wajib mengerjakan sholat sehari semalam niku 5 kali, yang jumlahnya itu ada 17 rakaat, di mana sujudnya itu ada 34 kali sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan yang sudah pokok sujud maring Gusti Allah sedina sewengi niku ping pira bapak-bapak, ibu-ibu? Ping 34. Jadi jenengan niku ada waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 34 kali, di mana waktu itu adalah merupakan waktu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa'aksiru dunga, maka perbanyaklah oleh kalian semua berdoa kepada Allah Subhanahu. Maka ketika sedang bersujud itulah digunakan kesempatan karena perintahnya niku, maka pada saat itu perbanyaklah doa oleh kalian semua. Maka hadis niki ditafsiri oleh beberapa para alim ulama menyatakan nek wong rajin tahajud kaya jamaah Al-Manar kan rajin tahajudnya nggih. Bengi mampungi ya pada tahajud kados niku. Lah niku pada saat tahajud niku salah satu di antara doa yang disampaikan niku ketika sujud. Kados niku atau pada saat sholat wajib, di mana dalam sholat wajib niku sujud niku tergantung rakaatnya. Kalau 4 rakaat berarti sujudnya ada 8 kali. Nek niki sholat subuh sujudnya ping pinten dadine? Ping pinten? Ping 4, karena sholatnya kan 2 rakaat. Serakatnya kan 2 sujud. Berarti niki sujudnya ping 4. Nah, diberi kesempatan. Maka dalam hal ini bagaimanakah doa itu? Maka ada salah satu doa yang sangat-sangat terkenal. Apakah yang dibaca ketika seseorang hamba niku sedang bersujud? Maka salah satu di antaranya doa yang terkenal ketika bersujud niku, tapi syaratnya kalau sudah dibaca terlebih dahulu doa sujudnya nggih. Jenengan sujud dongane napa? Doa sing biasa niku.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Niku nggih, yang doa yang terakhir niki subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli niki dibaca oleh Nabi ketika sudah menjelang ajal. Niki maka yang dibaca niki doa niki. Ya, mungkin bagi kita ya ketika kita umur wis tua-tua kayak kiye nggih, ya sing dibaca doa tadi niku nggih karena niki nyambung. Jenengan isi nom napa pun tua bapak-bapak gitu. Isi nom nggih. Iyalah jangan aku tua lah, karena aku tua nggih soalnya tadi lah nyong wis tua tadi tenagane ya. Lah sering gua alasan tua nggih, nggih mboten? Lah wis tua bremaning. Tahu takon sehat Pak? Ya sesehat-sehatnya wong tua. Ya apa salah kering jawabnya alhamdulillah sehat wal afiat. Siapa tahu kata-kata itu memang napa menjadi spirit bagi kita tadi sehat. Ada sekan beralasan lah wis tua kayak kier ngana-ngana bebeh. Lah aja kayak gue lah. Tua ora apa-apa umure bae sing tua, tapi semangate nom lah niki. Kula ya wis tua kula umure ki wis 7 tahun tapi kula rasane niku nyong merasa muda bae lah. Mulane kok ngomong niku sing nangis sing seru, ngimami ya golek maca sing seru lah. Ngapa celelar wis tua golek maca alhamdulillahi rabbil alamin. Mbok jamae padha sing semangat nang apa lah. Tua aja nggo alasan lah iki. Bapak Ibu sekalian, maka ketika bersujud niki salah satu di antara doanya niku jenengan baca terlebih dahulu doa sujudnya nggih. Yang biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca 3 kali. Yang biasa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli dibaca 3 kali ya ora apa-apa sih we nggih kados niku. Kemudian setelah selesai baca doa itu jenengan baru memperbanyak doa. Sing penting doane itu aja nganggo bahasa Jawa. Atau bahasa Indonesia tapi memakai bahasa salat karena bahasa salat itu dengan memakai bahasa Arab. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki sangat nyambung. Salah satu di antaranya Allahumma firli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa akhirahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa syirrahu. Niki biasa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau jenengan bisa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Di antara doa yang kula sebutkan jenengan ana sing hafal apa ora kowe? Apal lorone alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata malah apal lorone nggih. Ya alhamdulillah. Jadi monggo memilih bisa diwaca lorone ora apa-apa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma firli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sangat nyambung dengan apa yang kita baca. Kasus niku nggih. Ketika seorang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika mengatakan Allahumma firli sambungan itu Allahumma firli dzambi kullahu dzikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang artinya apa? Ternyata yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud niki nggih kelihatannya yang diminta oleh Rasulullah SAW, padahal seandainya itu tidak diminta pun Rasulullah sudah mendapatkan. Tapi Rasulullah membaca doa ini yang gomaraih maring hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang dibaca oleh Rasulullah itu Allahumma firli wahai Allah, ampunilah untukku dzambi dosa-dosa. Padahal Rasulullah itu dosanya sudah diampuni, tapi Rasulullah meminta seperti itu. Allahumma firli dzambi wahai Allah ampunilah untukku dosa-dosaku kullahu yaitu kesemuanya dosa keseluruhan dosa kullahu seluruh dosa. Tadi karena niki sing diminta niki perkara sing pokok gimana? Bukankah menungsa niku kan nggih condongnya niku diantara salah satu sifatnya menungsa pun asal
Niku dikatakan al insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Menungsa itu tempate napa? Nggih. Mahalul khoto niku tempate salah. Wan nisyan dan tempate kelalen. Menungsa niku tempatnya salah dan lupa. Maka sungguh sangat luar biasa ketika bersujud niku saat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sing dijaluk niku ampunan dari dosa-dosanya keseluruhannya. Karena apa? Nek permintaan ini diijabah oleh Allah, dosane di ngapura, ampun kepenak uripe. Karena apa? Menghadap kepada Gusti Allah, jane dosane akeh, tapi berhubung nang Gusti Allah di ngapura dadi dan tidak ada nikmat yang terbesar nanti pada hari kiamat melainkan ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Niki kados niku jenengan duwe dosa apa ora ki bapak-bapak ibu-ibu? Akeh nggih ngger dosa karo menungsa njaluke ngapura karo menungsa nggih, tapi sing karo Gusti Allah melanggar hak Allah njaluk ngapurane karo Gusti Allah. Salah satu niku Allahumma ighfirli dzambi kullahu, wahai Allah ampunilah untukku dosa-dosaku, kullahu keseluruhan dosa, dikohu dosa yang lembut-lembut, wajilahu demikian dosa sing besar-besar. Diko niku artinya lembut, gelepung. Jadi dosa sing halus-halus. Diko niku artinya kan lembut, artinya dalam bahasa makanan niku artinya gelepung, tepung. Ngoten nggih. Kados niku. Wajilahu niku artinya sing badag, yaitu sing gede-gede. Dadi njaluk ngapura karo Gusti Allah keseluruhan dosa, baik dosa sing lembut-lembut ataupun dosa sing badak-badak atau dosa sing gede-gede. Kados niku dikohu wajilahu wa awalahu wa akhirahu, demikian juga dosa yang awal-awal sing mien-mien dilakoni, demikian juga dosa-dosa sing nembe bae dilakoni. Hebat napa mboten niku njaluk di ngapura dosa sing mien-mien sing kita dek wis kelalen karo dosane nggih. Kemudian dosa-dosa yang baru-baru saja dilakukan kados niku awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirahu, demikian juga dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Yang dimaksud terang-terangan itu adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja. Terang-terangan juga bisa dikatakan dosa niku memang betul-betul dilakukan, memang dia melakukan. Kados niku lan disadari bahwa itu perbuatan dosa. Sokan kayak napa mboten menungsa? Wis ngerti kue dosa di lakoni bae. Lah niki. Jadi kita niki cara wong dolanan HP nulis niku ngerti cara menghapusnya. Kan kadang-kadang ana wong wis nulis orang ngerti carane busek. Ana wis ngunggah status, aduh orang bener ke statusnya arep busek kangelan. Tapi gara wong duwe cara menghapusnya niki salah bisa dihapus niki. Lalu niku dosa-dosa sing dilakukan dengan terang-terangan, wasirahu demikian juga dosa-dosa yang dilakukan dengan cara tersembunyi niku maksudnya dosa sing wong liya orang ngerti, dosa sing cilik-cilik, dosa sing tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya itu perbuatan dosa. Lah niki seandainya permintaan itu berkaitan dengan masalah dosa kabeh niki dan itu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal seandainya Rasulullah tidak memohon dengan doa itu pun Rasulullah sudah. Tapi kenapa Rasulullah melakukan? Memberikan contoh kepada umatnya. Karena apa? Ya sing ngapura masakur Rasulullah tok, ya Rasulullah juga kepengin umat-umatnya di ngapura. Maka enggane jenengan niki nggih. Bapak-bapak, Ibu, siap nggih? Enggane jenengan niki mengamalkan doa niki pada saat sujud diberi ijabah sekali saja doa jenengan. Maka jenengan niku ibaratnya wong utang kowe utange wis lunas. Mbok paling seneng mbok nek duwe utang lunas mbok. Seneng kasane karo duwe utang ora lunas-lunas gelisah bae nggih. Mangan kemutan utang, dolan kemutan utang nggih, agi seneng-seneng kemutan utang nggih, plesir kemutan utang, apa maning agi sedih. Waduh wis susah isi kemutan utang. Lah utangnya dihapus kan, wis utangmu bebas. Wah, merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jarang ya sing ngger utang kowe dibebasna nggih. Wis lah sampean utang daripada kekandelan kangelennya utang, wis sampean ora usah ngarutang. Malah tek tambahi maning nggih. Nyah lah niki. Ana operasi kayak ya. Ana kula tahu nggih, kula terus terang bae, kula yang wong urip nggih, tahu kula ndek utang 1 juta nggih.
Ono anak sekolah niku bingung nggih bayar juta utang sudahlah diwai juta. Begitu kula sarutang niki kula nyerutang Pak nggih. Malah niki nggih kula tampi niki. Tapi niki kula wangsulaken malih teng jenengan. Kemudian isih ditambah maning, bahkan kula tambahi malih. Kula menangi wong kados niku wong siji tok sing maksudnya alhamdulillah isiane ya. Dan akeh wong kaya iki jan niku termasuk luar biasa nggih. Padahal membebaskan utang niku jan ganjarane niku gede banget nggih sebab nek utang ora dibebas-bebasan niku ketungkul dirasani wae wong sing utang malah nembe dosa kok. Subhanallah, sisuk cipta utang. Nah niki cipta utang karo Gusti Allah niku dosa nggih. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa diampuni dosane nggih. Kemudian pada sujud yang manakah kita berdoa seperti itu? Secara umum hadis ini menyatakan kita boleh berdoa di saat sujud ketika sujud kapan saja, baik sujud yang pertama dalam rakaat pertama ataupun kedua pada rakaat yang pertama dan lain sebagainya. Pokoknya dalam posisi sujud. Hanya saja para imam-imam sholat mengamalkan doa ini ya ketika pada saat sujud terakhir pada rakaat terakhir. Kados niku sebabnya kok dadi imam sholat setiap sujud dong, setiap sujud dong. Nah, mengko mbok nang makmume wah apa jane diwaca imame suwe-suwe temen sebab kadang-kadang wong sholat gak ana sing karo grundel. Mungkin niku orang lah bebol lah oke sing imami kesuwen wis golek maca alon ala. Lah wis pati-pati melu makmum malu dosa lah subhanallah. Kados niku nggih. Kadang-kadang niku nggih. Wong dadi imam niku ora gampang, aja sok nyala-nyalane imam nggih. Ngono sampean dadi imam dhewek. Bisa apa ora? Kadang-kadang dadi imam niki buanter ya diomong nggih, kalonen ya diomong kados niku. Lah wong siji kon nglayani wong pirang-pirang ki angel nggih. Ana sing senenge jere alon, dawa, ana sing kaya kuwe, tapi di sisi lain ana sing senenge kepengine cepet-cepet rampung. Ya kan kontroversi terus kados niku nggih. Jadi ya terserah lah ngono. Bijak-bijak lah jenenge sedeng-sedeng juga angel. Ujare imame sedeng, ujare makmume isi kedawan dan lain sebagainya. Angel nggih, kados niku nggih. Ya niki mudah-mudahan ya jenengan mawon sing dadi makmum sing ikhlas-ikhlas mawon nggih. Begitu anak imam jenengan aja berprasangka buruk disit. Jadwale sapa sih ke? Oh, jadwale Pak Didi. Wah, kowe karo ngimami kasuwen. Dititeni kira lah ora mangkat. Niki jangan sampai niku diterima. Sing penting kan ibadahnya niki bisa lancar. Ngaten nggih. Kados niku sebab rumangsane apa kon dadi imam dhewek ya ora bisa kados niku. Kan ora kabeh wong bisa dadi imam, Mbok. Imam niku ya kudu kados niku nggih. Kados niku mawon nggih Bapak-bapak Ibu nggih. Jenengan boleh berdoa pada saat rakaat yang mana saja, sujud yang mana saja nggih. Tapi nek agi salat dhewekan monggo setiap sujud jenengan ndonga terus ora apa-apa niku kok lagi salat dhewekan niki. Tapi ngarep lagi dadi imam ya. Nah, melihat kondisi nggih kados niku. Ya seperti itu saja. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat nggih. Monggo jenengan boleh memilih di antara doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau membaca doa Allahumma firli dzambi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirah. Atau jenengan bisa memilih doa yang lain nggih. Sing penting aja nganggo bahasa Jawa. Aja ketika donga niku ya Allah kula nyuwun dipun paringi rezekine sing kathah, umure sing ampun. Niku boleh membaca doa apa saja nggih walaupun tidak sesuai dengan yang contohan Rasulullah nggih, tapi nganggo bahasa Misal Allahumma inni as'alukal ngafa wal ngafiyata was salamata was sihata fid dini wa dunya wal akhirah. Nggih kaya ngene niku doa niku. Kados niku nggih, monggo jenengan sing bisa doa apa disampaikan mawon ketika sedang bersujud. Tapi yang benar pada tulen betul kenal. Apa ya? Ora. Insyaallah ora aja jadi slogan iku nggih. Tulen metu kelana aja siki slogane ngaji kudu ngerti kayak gue nggih. Oh dadi wah nyong santri tulen metu kelalen ya kayak terus ndongane kayak gue. Mulai saya sekarang ganti persepsinya ngaji kudu ngerti. Paham apa mboten? Aja
Pada karo tua ya kayak kia sehat-sehat wong tua yang kudu lemes-lemes terus. Sehat, alhamdulillah kayak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.